Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Kurniawan, NIM 039 dari Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf. Kali ini akan saya sampaikan tentang materi mengenai teori produksi menurut perspektif Islam. Produksi ekonomi secara perspektif Islam sebagaimana merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kita pelajari. Apalagi kita sebagai orang muslim, kita harus mengerti cara-cara dalam memproduksi barang yang disesuai dengan syariat Islam. Apabila nantinya kita berada di dunia kerja, maupun kita berwirausaha sendiri, kita harus mengerti dan dapat menjalankan atau menerapkan teori produksi ini sesuai dengan prinsip Islam. Teori produksi itu sesuai dengan prinsip Islam. Umat Islam sangat dianjurkan untuk bekerja, berusaha sesuai dengan sunatullah. Menurut literatur ekonomi, produksi diambil dari bahasa Arab dengan kata al-intaj yang diartikan sebagai mewujudkan atau mengadakan suatu barang. Menurut terminologi, para ekonom muslim memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai teori produksi ini. Yang pertama, satu, Al-Ghazali memandang produksi itu elemen penting dalam beribadah. Secara khusus, ia memandang bahwa produksi itu suatu keharusan dalam kewajiban sosial. Kedua, Ibnu Khaldun. Ia memandang bahwa produksi itu pencurahan segala sesuatu tenaga untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasa untuk kebutuhan individu maupun masyarakat. Yang ketiga, Monzerham. Ia mendefinisikan produksi itu sebagai pengambilan manfaat dari partikel yang ada di alam. Sebenarnya ekonomi produksi Islam dengan konvensional ini memiliki arti yang sama, yaitu mengadakan suatu barang dari yang belum ada menjadi ada. Hal yang menonjol dari perbedaan keduanya adalah landasan. Ekonomi produksi Islam memiliki landasan Al-Quran dan hadis sebagai prinsip Islam. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam produksi Islam, yaitu yang pertama, kebutuhan. Dalam memproduksi, kita harus memproduksi sesuai dengan kebutuhan dan permintaan yang ada. Jangan sampai berlebihan dan akan menyebabkan kemubaziran atau pemborosan. Yang kedua, yaitu caranya dalam memproduksi. Jadi dalam memproduksi bukan hanya caranya yang harus Islami, tetapi barang yang kita produksi juga harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu tentunya barang yang halal dan memiliki nilai kebermanfaatan yang lebih banyak daripada mudaratnya. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi yaitu untuk menciptakan suatu barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Karena itu, agar fungsi produksi berperan dengan baik, maka ada hal-hal yang perlu diperencanakan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa yang akan kita produksi, gambaran mengenai produk kita. Yang kedua, yaitu bahan. Ketiga, harga juga harus kita tentukan. Keempat, yaitu balance atau keseimbangan. Seperti halnya dalam teori Islam, kita harus mengetahui mempertimbangkan suatu kebutuhan dan bahan agar yang akan kita produksi bisa seimbang. Faktor produksi adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan kombinasi atau penggunaan input. Faktor-faktor produksi adalah yang pertama adalah tingkat produksi, kedua jumlah modal, ketiga tenaga kerja, keempat kekayaan alam, dan kelima teknologi. Tingkat produksi dipengaruhi oleh atau tergantung oleh jumlah modal, kekayaan alam, tenaga kerja, dan tingkat teknologi yang digunakan. Jumlah produksi yang berbeda-beda dengan sendirinya akan memerlukan faktor produksi tersebut dengan jumlah yang berbeda-beda pula. Yaitu tujuan dalam produksi, yaitu pertama, mewujudkan kemandirian umat. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Jadi yang boleh diproduksi yaitu barang-barang yang telah disyariatkan oleh Islam, yaitu tentunya barang yang halal.
Apabila kita memproduksi suatu barang yang haram, maka hasilnya pun akan haram meskipun kita sendiri tidak mengkonsumsi barang tersebut. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang perlu ada dalam produksi Islam itu sendiri, yaitu yang pertama, perluasan jangka panjang. Artinya apapun yang kita produksi itu akan kita pertanggungjawabkan nantinya di akhirat kelak. Kedua, menepati janji kontrak. Maksudnya yaitu kita harus sesuai dengan kesepakatan dan bertanggung jawab, tidak boleh mengkhianati atau menghindari kesepakatan yang telah ditentukan. Ketiga, yaitu yang menggunakan waktu yang tepat. Keempat, yaitu prestasi dan produktivitas. Yang kelima, untuk mendorong ukhuwah Islamiyah. Yang kelima yaitu mengikuti syarat rukun dalam bertransaksi. Yang keenam, adil dalam bertransaksi. Yang keenam, menghindari barang-barang yang haram. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.